Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Julita, NIM 204210148, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, angkatan tahun 2021 dari kelas 1E. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila sila ketiga dan keempat dalam aspek kehidupan berbangsa. Makna sila ketiga Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Hendaknya masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila dijadikan pedoman hidup masyarakat Indonesia, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Salah nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai persatuan. Bunyi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Nilai sila ketiga Pancasila. Berdasarkan TAP MPR nomor 1 MPR 2003, berikut adalah butir-butir sila ketiga Pancasila. Pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan dalam mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Contohnya adalah menggunakan produk buatan Indonesia. 2. Berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. 3. Bekerja sama untuk kepentingan bersama, misalnya gotong royong membersihkan kelas atau 4. Menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 6. Saling menghormati satu sama lain dan menghargai, baik dalam lingkungan, keluarga, maupun berteman. Adapun butir-butir implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia. Butir-butir implementasi sila ketiga adalah: yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Dan 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Dan Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia berarti nilai yang terkandung di dalamnya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai kerakyatan. Nilai ini terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nilai dan makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai tersebut erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh serta untuk rakyat.
Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, hikmat kebijaksanaan dapat diartikan sebagai menggunakan akal sehat dalam melakukan segala sesuatu. Sedangkan permusyawaratan berarti melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Sementara perwakilan artinya sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga bermakna bahwa musyawarah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan, serta berusaha untuk selalu menghormati perbedaan pendapat. Butir-butir yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi kekeluargaan. 5. Menghormati serta menjunjung tinggi tiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik serta memiliki rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Adapun butir-butir implementasi sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani dan luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.